ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Kejadian yang ada di Klaten ini jangan dibiarkan, kejar. Sekiranya kuat saksinya, sekiranya kuat buktinya, harus dikapokkan. Nah, Surabaya ya saat zaman ini harus kalah debat, kalah argumen, orang malah mendak pinter, malah dedel kaya ngono piye, malah cokam. Tapi insyaallah inilah khususan bila saya kawan-kawan yang menyimak juga akan semakin yang di dalam semakin bulan semakin kuat ingin keluar. Ternyata seperti itu ya kelakuannya. Kok ternyata seperti itu ya kelakuan, sampai nekat seperti itu, sampai membuat pengerusakan dan lain sebagainya. Ya masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Udahlah, jogam itu gak usah sampai melakukan anarki seperti itu, akan menjadikan Anda budi asom. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Banyaknya yang hijrah, banyaknya yang keluar, banyaknya yang menyadari akan kesalahan, banyaknya yang mulai tersadarkan, dan banyaknya orang-orang yang bunglon di dalam, juga membuat jamaah Cokam Islam Jamaah ini juga sebagian ada yang kemudian menjadikan naik darah, rasanya naik darah ya emosi. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita mendengar, ketika kawan-kawan sebagian yang sudah berkembang, kawan-kawan JRK atau mantan yang sudah berkembang, sudah punya pondok, sudah membuat pondok misalnya, atau membuat bangunan-bangunan masjid atau yang lain, TPQ, juga menjadikan mereka hasud, menjadikan mereka dengki, dengki, rosolorati, nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, nggak sesuai apa yang diinginkan, nggak sesuai apa yang dinasihatkan. Sebagian kalau kurang menyadari, dia tidak terima akan kenyataan tersebut. Tapi sebagian yang sudah menyadari, dia juga akhirnya ngelenggonoi, justru malah menyalahkan pengurus-pengurus yang membuat fitnah sana sini, dengan mengatakan berarti tidak terbukti, omongan pengurus tidak terbukti. Namun satu sisi ada banyak orang yang dengki, rasa iri, rasa loro hati, yang termasuk dalam hal ini salah satu informasi baru saja mungkin setengah jam yang lalu, kawan kami yang ada di Mbayat, Klaten, yang kemarin sempat kita juga share donasi, yaitu pembangunan TPQ di Mbayat, Klaten, punyanya Mas Kembar, akhirnya juga menjadi salah satu korban.
Saat ini beliau sedang membangun TPG yang bertepatan pas di depan Masjid Cokam, pas. Bahkan sebagian lokasi yang biasanya untuk parkiran Cokam dibangun, dan saat ini sedang penggalian tiang, penggalian cakar ayam. Kemarin kita donasikan, kita sarkan, kurang lebih pendanaannya kurang lebih dibutuhkan sekitar 70 juta. Namun alhamdulillah sudah terkumpul separuh, 35 juta. Nah, di sini ternyata ketika sudah berjalan dengan baik pembangunan itu haknya, miliknya, dan tidak ada masalah secara hukum. Setelah digali beberapa calon tiang ini, calon cagak, ada 6 tiang katanya, kalau nggak salah ya 6 ya. Itu diuruk meneh. Tadi malam jam 1 tadi malam, hari Ahad kemungkinan diperkirakan jam 1 ada penimbunan kembali. Jadi calon-calon untuk cakar ayam itu ditimbun dengan tanah kembali jam 1 malam. 6, bukan hanya 1, 6 atau 8, insyaallah 6 kalau tidak salah. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala. Sebenarnya ini ketidakmampuan di dalam membendung bagaimana pencerahan akal sehat, akal waras oleh para mantan terhadap para anggota Islam Jamaah Cokam 354 ini, sehingga berbuat anarki, sehingga berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau kayak bahasane ini, kalau kita angan-angan seperti nun sewu lah ya. Ketika argumen keilmuan, ketika ditanya masalah keilmuan tidak bisa menjawab, maka yang ada adalah melempar batu atau marah-marah. Seperti kayak wong edan kae. Wong edan ini naudzubillah min syarri dzalik, ketika ditanya kalau nggak pas atine malah sing tanya malah diamuk ngono. Nggak dijawab nih malah diamuk, diuber-uber, dikejar-kejar, mungkin malah seperti itu. Begitulah yang terjadi di dalam Islam Jamaah 354. Bagaimana kawan-kawan yang sudah mulai berkembang, mulai mempunyai aset-aset, membangun TPK, membangun apa dan itu, menjadi kesempatan, salah satu kesempatan juga untuk realnya orang-orang yang sedang sakit hati. Sebenarnya yang sakit hati siapa ya? Melihat kawan-kawan hijrah yang sudah mulai mandiri, mapan, mempunyai tempat-tempat kajian, mulai punya tempat-tempat untuk gedung-gedung untuk berdakwah. Mereka tidak terima akan hal itu, tidak bisa menerima kenyataan bahwasanya pertolongan Allah juga menghampiri JRK itu gak terima deh. Karena pertolongan Allah itu khusus miliknya, diklaim miliknya saja. Yang lain gak usah ditolong lah, bahasa dengan. Ini adalah buah dari sebuah ajaran. Ini adalah buah dari sebuah ajaran yang takfir. Ini kejadian ini nyata, yang melaporkan adalah langsung Masyhuri. Yang Masyhuri langsung di lokasi itu, yang kebetulan beliau sekeluarga yang membangun itu baru saja dilaporkan di dalam gedung di grup bahwasanya ada kejadian tadi malam penimbunan lagi calon-calon tiang-tiang cakar ayam. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala. Semoga apa yang saya jelaskan ini akan menjadikan pencerahan bagi yang sudah di dalam. Kalau kita misalnya jahat-jahatan, dan kita ndak punya niat seperti itu, misalnya saiki diserang, bukannya niat diserang, bukannya ada diserang dengan secara membuka akal sehat, membuka akal waras atau kepahamannya, enggak, tapi diserang fisiknya juga. Mungkin ya bisa, tapi nyata-nyata kan enggak ada di dalam kawan-kawan, enggak pernah ada merusak Cokam, asetnya Cokam itu enggak pernah. Kenapa? Karena juga kita pernah memiliki di situ duit awake dhewe ning kono.
Jadi kalau cara misalnya mau loro hati wong duwe awake dhewe ning kono. Ya melu pembelaan dulu bahasanya. Melu bangun, melu pembelaan, melu berjuang di situ, melu membesarkan juga. Enggak ada. Yang kita lawan, yang kita yang kita serang adalah masalah keyakinan, pemahamannya. Tetapi kalau mereka kan sebaliknya, mulai harkat martabatnya, kehormatannya, hubungan rumah tangga, hubungan anak dan orang tua, sampai pada bangunan-bangunannya pun yang dianggap bisa untuk membuat JRK atau mantan ini celaka misalnya, atau membuat mantan ini rugi, ya dilakukan. Bahkan menurut cerita Mas Masyuri ini beberapa kali kejadian yang kemarin juga alat lasnya juga dicuri, colong. Ya lagi-lagi warga Jokam. Kan beliau kan keluarganya kan adiknya siapa punya usaha alat las itu di depan di samping selatan masjid itu. Tahu-tahu alat-alatnya hilang. Beberapa kali kejadian-kejadian yang lain, diboikot jalannya, ditembok, Pak Kurdi dan kawan-kawan. Itu yang terjadi. Makanya masyaallah muslimin hafizakumullahu taala. Ya. Itu akibat dari sebuah ajaran. Ajaran apa? Ajaran takfir. Ajaran mudah mengkafirkan. Ajaran gampang nih menghalalkan segala. Merusak apapun yang dianggap milik orang-orang yang telah dikafirkan. Enggak apa-apa. Dan itu nyata. Makanya masyaallah muslimin hafizakumullah taala, kami tidak akan diam. Sekiranya punya saksi, punya pembuktian, bukti yang jelas, saksi yang jelas, di Indonesia dilindungi ya, kebebasan dilindungi. Nah, artinya kebebasan itu kebebasan untuk berbuat kebaikan, bukan kebebasan berbuat kejelekan. Itu dilindungi, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Kejar. Maka saya katakan, saudaraku Mas Suri dan kawan-kawan di sana, sekiranya orangnya jelas, pasti dan ada saksi, kejar. Kita serahkan kepada yang berwajib. Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, melakukan perbuatan pengerusakan terhadap kepemilikan orang lain. Biar kapok. Ya, biar kapok. Mung kalah argumen kok ngomong. Wong kalah argumen, kalah dalil, kalah debat, kalah pernyataan, kalah apa-apa, semua serba kalah lah. Yang penting yang saya kemarin terangkan itu, babak belur karu-karuan. Kok kemudian merusak fisik-fisik. Berarti yang dulu juga dilempar nih, sudah saya ceritakan beberapa kali. Dilempar rumah saya, dilempar batu, dilempar batu. Orangnya di bawah situ ngancam-ngancam mau bunuh saya. Nah, tapi alhamdulillah sudah sekarang silent semua. Nah, didatangi imam-imam daerahnya oleh kawan-kawan dari kaum muslimin, perwakilan kaum muslimin, tokoh-tokoh didatangi. Maunya apa? Itu aja, maunya apa. Dan dulu sudah pernah gap sebenarnya, malah diulang kembali malah. Sehingga pemimpin-pemimpinnya saat itu imam daerah, ada 2 imam daerah, didatangi para teman-teman laskar dan teman-teman dari XX preman dan lain sebagainya. Nah, kemudian didatangi, ya sudah, akhirnya beliau juga kalau ada salah ya minta maaf, itu aja. Tapi tetap masih fatonah bitonah biluhur, merasa tidak memerintahkan, merasa Allah itu omong kosong gitu. Ya itu ketika kawan-kawan dari laskar-laskar atau dari kawan-kawan XX preman dan lain sebagainya mendatangi rumah-rumah imam daerah, ya lepas tangan. Saya tidak pernah memerintahkan, saya nggak tahu itu. Alah, wong hari gini kok nggak mungkin jamaah itu nekat itu tanpa adanya perintah. Ada videonya kebetulan terhapus, videonya itu di HP saya kali riset terhapus. 2 imam daerah yang didatangi. Tahu-tahu saat itu mereka membuat tulisan oleh di
disusun oleh DPW Jawa Tengah, DPW organisasi Cokam itu. Kita saat di PMUI Jawa Tengah itu laporan itu masuk bahwasannya Ustadz Ikhwan Hadi telah mengerahkan beberapa pasukannya untuk mendatangi para pembina-pembinanya. Loh, saya bilang saat itu di hadapan MUI, tidak mungkin kok ada akibat tanpa adanya sebab. Terus gimana, Tat? Loh, adanya kawan-kawan kaum muslimin, para laskar saat itu mendatangi imam daerah karena ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya pelemparan rumah saya. Ya, saya dilempar rumah saya diancam mau dibunuh 3 orang, jelas itu orangnya. Waktu itu belum sempat memfoto atau memvideo. Siapa lagi kalau bukan dia? Siapa lagi bukan warga mereka? Siapa meneh? Jadi sudah hafal, kaum muslimin sini sudah hafal, tahu persis. Oh gitu ya, tapi laporannya jangan tahu. Ngapain saya tahu-tahu perintah untuk ngeluruk kepada imam daerah ngapain? Ya, ngapain? Makanya nun sewu masyaallah muslimin hafizahumullah taala, kejadian yang ada di Klaten ini jangan dibiarkan, kejar. Sekiranya kuat saksinya, sekiranya kuat buktinya, harus dikapokkan. Nah, Surabaya atau saat zaman ini harus kalah debat, kalah argumen. Orang malah mundak pinter, malah dedel kaya ngono piye, malah cokam. Tapi insyaallah inilah khususan bila saya kawan-kawan yang menyimak juga akan semakin yang di dalam semakin bunglon, semakin kuat ingin keluar. Oh, kok ternyata seperti itu ya kelakuannya. Sampai nekat seperti itu ya. Sampai membuat pengerusakan dan sebagainya. Kamasyal muslimin hafizahumullah taala. Udahlah, cokam itu gak usah sampai melakukan anarki seperti itu akan menjadikan Anda budi asor, yang mana Anda saat ini sedang babak belur di berbagai daerah karena budi asor Anda. Satu sisi budi luhur Anda nggak laku, pura-pura Anda nggak laku, membohongi Anda nggak laku. Bahkan pernyataan kemarin yang kita dengar, mereka ini jamaah ini melecehkan MUI dan Mahkamah Agung, ngece, nyepelek, istihza, penghinaan. Nah, masyaallah muslimin hafizahumullah taala, semoga bisa tersampaikan kepada kaum muslimin seluruhnya apa yang saya ucapkan ini, dan tentunya untuk dalam rangka penjagaan yang di dalam akan semakin kuat untuk keluar, kemudian dan sadar yang di luar agar tidak terpengaruh dan tidak kepencut. Salam maka sehat, salam maka waras, dan salam maka selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك